Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 4, bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, sebelum memulai pembelajaran di hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tematik kelas 4 tema 1 dengan kebersamaan. Subtema 1, keanekaragaman budaya bangsaku. Materi 4 tentang bagaimana menghasilkan bunyi dari benda-benda di sekitar. Sebelumnya, perkenalkan nama kakak Retno Febrianti, sering dipanggil Kak Retno atau Kak Retno. Yuk, mari belajar. Adik-adik, dalam sehari-hari kita sering mendengar bunyi suara mobil, motor, truk, kereta api yang sedang melintas, kicauan burung, dan lain-lain. Nah, bunyi itu apa ya adik-adik? Bunyi adalah segala macam bentuk bunyi yang dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Syarat-syarat terjadinya bunyi yaitu ada medium atau zat perantara, ada sumber bunyi, dan ada pendengar. Tahukah adik-adik bahwa di Indonesia ini banyak sekali alat-alat tradisional yang dapat menghasilkan sebuah bunyi? Cara memainkan alat tradisional tentu berbeda-beda. Ada yang dimainkan dengan cara dipetik, ditiup, dan dipukul. Nah, apa saja alat-alat tradisional yang dapat menghasilkan bunyi? Alat tradisional yang dapat menghasilkan sebuah bunyi yaitu suling, berasal dari Jawa Barat. Suling dimainkan dengan cara ditiup, sehingga menimbulkan getaran pada seruling dan getaran menghasilkan bunyi. Gendang berasal dari Jawa Tengah, dan tifa berasal dari Maluku dan Papua. Dimainkan dengan cara dipukul, sehingga ketika membran dipukul, maka udara dalam gendang ataupun tifa akan ikut bergetar. Kecapi berasal dari Jawa Barat. Dimainkan dengan cara dipetik. Senar yang dipetik akan menggetarkan udara yang dapat menghasilkan bunyi. Gong berasal dari Jawa Tengah. Gong dimainkan dengan cara dipukul. Gong terdapat titik tengah yang disebut sebagai pusat resonansi yang dapat menghasilkan sebuah bunyi. Angklung. Angklung berasal dari Jawa Barat. Angklung dimainkan dengan cara digoyangkan, sehingga akan menimbulkan benturan dalam tabung besar dan kecil dengan tabung dasar, sehingga dapat menghasilkan bunyi. Benda-benda di sekitar yang dapat menghasilkan bunyi apa saja ya? Peluit. Peluit dimainkan dengan cara ditiup, sehingga getaran yang ada dalam peluit dapat menghasilkan bunyi. Gitar. Gitar dimainkan dengan cara dipetik, sehingga senar yang dipetik menimbulkan getaran yang dapat menghasilkan bunyi. Piano. Piano dimainkan dengan cara menekan pet tus-tusnya, sehingga senar yang ada di dalam petus piano akan bergetar dan dapat menghasilkan sebuah bunyi. Drum dimainkan dengan cara dipukul, sehingga getaran pada membran akan menggetarkan udara yang ada dalam tabung drum. Pentungan dimainkan dengan cara dipukul, sehingga akan menimbulkan getaran yang dapat menghasilkan sebuah bunyi. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda-benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda
akan mengakibatkan udara di sekitarnya ikut bergetar, sehingga getaran tersebut menimbulkan bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, gas, dan cair. Akan tetapi, di ruang hampa, bunyi tidak dapat merambat. Halo, apakah bunyi terdengar? Ya. Halo, apa yang saya katakan? Halo. Dapat disimpulkan bahwa perambatan bunyi akan terdengar lebih jelas melalui benda padat dibandingkan dengan benda gas dan cair. Hal ini dikarenakan bunyi yang merambat melalui benda padat akan terdengar lebih cepat karena partikel-partikel yang ada di dalam benda padat itu berdekatan. Mengapa bunyi sampai ke telinga kita? Karena bunyi getaran ditangkap oleh bagian luar telinga, lalu diteruskan ke saluran telinga. Getaran memberikan tekanan pada gendang telinga dan diteruskan ke tulang pendengaran. Tulang pendengaran memperkuat getaran dan mengirimkannya ke telinga bagian dalam. Kemudian, getaran diubah menjadi sinyal yang dikirim ke saraf pendengaran pada otak. Kemudian otak menerjemahkan sinyal tersebut sebagai suara. Soal 1. Trompet dapat menghasilkan sebuah bunyi dengan cara ditiup. Trompet dapat menghasilkan sebuah bunyi dengan cara ditiup. Hal ini dikarenakan saat trompet ditiup akan menimbulkan getaran dalam trompet dan getaran menghasilkan bunyi. Soal 2. Lonceng dapat menghasilkan sebuah bunyi dengan cara digoyangkan. Lonceng dapat menghasilkan bunyi dengan cara digoyangkan, dikarenakan adanya benturan kedua logam atau bandul dan badan lonceng ketika digoyangkan, sehingga menggetarkan udara yang ada di sekitarnya. Soal 3. Mengapa bunyi di ruang hampa tidak terdengar? Karena tidak ada media udara. Suatu bunyi di ruang hampa tidak dapat terdengar dikarenakan tidak ada media atau udara untuk merambat. Syarat terjadinya bunyi salah satunya adalah membutuhkan media. Jadi bunyi di ruang hampa tidak akan terdengar. Soal 4. Mengapa saat kita berenang atau menyelam di kolam atau sungai, kita dapat mendengar suara dari teman-teman kita? Dikarenakan bunyi merambat melalui benda cair. Hal ini dikarenakan bahwa gelombang bunyi dapat merambat melalui zat cair, yaitu air pada kolam renang atau sungai tersebut. Suara yang dihasilkan oleh teman-teman tersebut mula-mula merambat melalui udara di atas permukaan air kolam renang atau sungai. Kemudian masuk merambat melalui air kolam renang atau sungai dan akhirnya masuk ke telinga kita. Anton sedang berbicara di dalam ruangan, dan suara Anton terdengar sampai keluar ruangan. Hal ini dikarenakan bunyi merambat melalui benda padat. Anton berbicara di dalam ruangan dan suara akan terdengar sampai keluar. Hal ini menunjukkan bahwa bunyi merambat melalui dinding, sehingga ketika Anton berbicara di dalam ruangan, maka suara akan terdengar sampai keluar. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat untuk adik-adik. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi